Ini adalah bayaran dari aku. Bu Rosa harus membuat ibu-ibu di tempat ini semakin memanas. Jangan biarkan ada yang damai. Apa? Hanya memperkeruh suasana? Saya bisa melakukan itu. Tapi dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini, Laya? Aku ini orang kaya, jadi aku bebas melakukan apapun. Bahkan aku bisa membayar semua ibu-ibu di tempat ini. Apa Bu Rosa meragukan aku? Enggak. Saya nggak mungkin meragukan kamu. Saya akan terus membahas daging kurban ini. Dan saya akan membuat ibu-ibu terpecah belah. Bu Rosa, saya mau tanya Bu, kenapa dari awal acara ini Ibu kelihatan marah terus? Apa ada yang menyinggung perasaan Ibu? Atau Ibu udah mulai capek Bu? Gimana saya nggak capek, Pak? Dari mulai terbit matahari, kita terus berdiri di sini. Sedangkan daging yang kita dapat hanya sedikit, Pak. Bukannya dari dulu memang sebanyak ini, Bu? Semua daging memiliki berat yang sama. Yang berbeda hanya ukurannya saja, Bu. Alasan, Bu Ina sengaja kan tidak membagi rata daging-daging ini, Bu. Yang bertugas di belakang itu, Ibu sama Pak Bolang. Hah? Kenapa jadi bawa-bawa nama saya sama Bu Ina, Bu? Dari tahun ke tahun selalu sama, Bu. Nggak ada yang beda, semuanya sama. Kami membagi rata semuanya. Kakek sama nenek mau ambil daging kurban ya? Apa nenek sama kakek bawa nomor kuponnya? Coba apa boleh saya lihat? Tunggu ya, Kek. Nek, Pak Bolang, tolong kasih kakek sama nenek ini ya. Siap, Bu. Masak yang bener ya, Kek, Nek, supaya dagingnya terlihat enak. Tuh, kedua lansia tadi aja dapat yang banyak. Masa saya dapat yang sedikit sih? Saya nggak mau ya. Dari pagi saya bertugas di sini, tapi seperti tidak dihargai. Bu Rosa, semua sudah terbagi rata. Kenapa hanya karena daging kurban Ibu jadi marah-marah seperti ini, Bu? Gimana gak marah? Data daging yang saya dapat aja cuma sedikit. Pak Bolang, kenapa Bu Rosa jadi gini, Pak? Masa iya kita berdua melakukan kesalahan, Pak? Tapi saya yakin banget kita sudah membagi rata semua daging kurban, Pak. Entahlah Bu, saya juga nggak tahu. Tumben banget grup ini ada pesan. Tapi kok pesannya kayak gini ya? Apa aku lihat aja ya? Aku penasaran juga sih, Bu Rosa ngirim pesan ini ke siapa ya? Lucu ya, yang nggak pernah bantu malah dapat banyak. Yang ngurusin dari pagi cuma dikasih tulang. Sebenarnya itu orang lihat dari panitia nggak sih? WK. Saya kebagian daging sedikit, sedangkan tetangga saya yang lain kebagian banyak. Kenapa Bu Rosa malah kayak gini sih? Kok dia nggak ada bahas soal ini ke panitia yang lain? Dia langsung menyimpulkan bahwa dia dapat daging paling sedikit, padahal semua terbagi rata. Harusnya yang bagiin atau menimbang daging itu saya. Kalian pasti akan mendapatkan jumlah yang sama rata. Hahaha. Ups, siapa tuh? Siapa lagi kalau bukan ibu-ibu itu? Aduh, kok bisa nggak adil ya? Padahal ke tetangga sendiri loh. Bukan tetangga lagi deh, tapi lebih ke temen deket gitu. Reaksiku jadi panitia itu yang bener dong. Masa saya yang udah banting tulang gini malah dapet tulangnya aja? WK. Dagingnya kemana ya? Oh iya, kan dikasihin ke tetangga lain. Hahaha. OMG, shock banget sih. Hati-hati sama orang kayak gitu mah. Aduh, gimana ini? Kenapa suasananya semakin memanas ya? Aku sudah membagi rata, tapi kenapa Bu Rosa malah seperti ini? Semua sindiran itu tertuju buat aku, dan mereka lebih memihak kepada Bu Rosa daripada aku. Banyak ibu-ibu yang berpihak ke aku. Lagian nih ya, jadi panitia kok nggak bisa kayak aku? Bisanya cuma bagi-bagi tanpa memikirkan tetangga sendiri. Jadi Bu Rosa yang membuat ibu-ibu di kampung ini terbelah menjadi dua kubu. Kita nggak bisa diam aja guys. Kita harus berbicara kepada Bu Rosa. Kamu bener Laya, tapi kamu kemana aja? Kenapa kamu baru muncul? Jangan bilang kamu keliling dunia lagi. Iya dong, kalian kan tahu aku ini anak orang kaya. Jadi kalau nggak jalan-jalan kayak ada yang kurang. Bukan itu yang harus kita bahas. Kita harus mengatasi kasus ini dulu. Anila bener. Ayo kita langsung ke sana. Guys, itu apa? Tapi batu itu kelihatan cantik banget. Aku ambil ya. Aku harus cari tahu batu itu. Siapa tahu batu itu akan membantu kita. Hehehe. Jangan. Batu itu kayak bukan batu biasa lah ya. Kita harus hati-hati. Siapa kamu? Kenapa tubuh kamu hijau seperti ini? Apa kamu alien sungguhan?
Preketek, 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 otak, preketek. Apa? Batu? Batu ini mengubah hidup aku? Apa yang akan berubah? Apa aku akan semakin kaya raya? Atau aku akan hidup lebih enak lagi? Preketek, preketek, otak, preketek. Nemo, apa yang makhluk itu katakan, Nemo? Apa yang mengerti dengan apa yang dikatakan makhluk itu, Nemo? Aku juga nggak tahu, Anila. Laya, jangan ambil batu itu. Batu itu berbahaya. Aku mohon dengerin aku, Laya. Jangan dengerin makhluk itu. Laya, jangan. Bukan hidup kamu yang akan berubah, tapi diri dan perilaku kamu, Laya. Ini adalah bayaran dari aku. Bu Rosa harus membuat ibu-ibu di tempat ini semakin memanas. Jangan biarkan ada yang damai. Apa? Hanya memperkeruh suasana. Saya bisa melakukan itu. Tapi dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini, Laya? Aku ini orang kaya, jadi aku bebas melakukan apapun. Bahkan aku bisa membayar semua ibu-ibu di tempat ini. Apa Bu Rosa meragukan aku? Enggak. Saya nggak mungkin meragukan kamu. Saya akan terus membahas daging kurban ini. Dan saya akan membuat ibu-ibu terpecah belah. Bagus. Ini aku suka. Kalau Bu Rosa berhasil membuat hubungan antar tetangga hancur, aku akan menambah jumlah uang itu. Laya, kenapa kamu jadi kayak gini, Laya? Kamu gangster. Kamu anak baik seperti kita. Tidak, aku bukan teman kalian. Aku ini orang kaya yang akan membayar semua orang dengan uang-uangku. Hahaha. Perketek-ketek. Nemo, Keke, kenapa Laya jadi kayak gini? Apa ini ada hubungannya sama batu itu? Atau ini efek dari Laya keseringan jalan-jalan? Emangnya Laya kenapa? Gak ada yang berubah kok dari dia. Diam dulu, Keke. Kalau kamu nggak ngerti, diam aja. Laya, ikut aku. Ini bukan Laya yang kita kenal. Diam, inilah aku yang sebenarnya. Aku anak tunggal kaya raya. Aku punya segalanya, sedangkan kalian orang miskin. Laya, kenapa kamu jadi kayak gini? Aku kangen kamu yang dulu, Laya. Tugas kita sekarang harus mengawasi Laya. Dia bisa memperkeruh suasana ini. Siap, Nemo. Bu Rosa, apa yang sebenarnya dia mau sih? Kenapa dia terus membahas hal ini? Padahal pembagian daging kurban itu sudah 2 hari yang lalu. Bu Inah, lebih baik ibu jelasin deh, Bu. Kayaknya banyak ibu-ibu yang berpihak ke dia deh. Bener itu, Ibu. Bu Inah jangan cuma diam aja, Bu. Jangan mau disindir-sindir seperti itu, Bu. Sampai saat ini saya nggak sudi masak daging kurban itu. Saya nggak terima, saya cuma kebagian sedikit. Ibu-ibu, saya izin menjelaskan, pembagian daging dibagikan sesuai aturan panitia. Tidak ada yang mendapatkan sedikit ataupun mendapatkan banyak. Semua orang mendapat sama rata. Bu Inah emang gitu ya orangnya. Dia gak bisa adil ke sesama ibu-ibu PKK. Ups, ada yang panas gak ya? Tapi ini memang fakta. Buat onar harus tahu sih. Hahaha. Dasar orang yang gak bisa berperilaku adil. Itu mah bukan nyindir lagi, tapi lebih kesebut merek langsung. Bu Inah, maaf ya, saya nggak bisa bantu ibu. Kalau saya masuk grup itu, saya bisa aja lawan mereka, Bu. Gak apa-apa Pak Bolang, Bapak jangan merasa bersalah seperti itu. Lagi pula saya gak masalah kok nama saya yang dipertaruhkan. Mungkin memang benar saya ini kurang baik dalam menjalankan tugas saya. Enggak, Bu. Bu Inah nggak salah apa-apa. Bu Rosanya aja yang nggak bisa bersyukur. Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan setelah ini. Kira-kira aku akan dipandang seperti apa oleh ibu-ibu di kampung ini? Bagus. Bu Rosa sudah melakukan apa yang aku inginkan. Sekarang Bu Rosa harus lebih intens lagi. Aku mau Bu Rosa menyudutkan Bu Ina lebih parah lagi. Aku mau Bu Rosa menghancurkan Bu Ina. Hahaha, chill itu mah. Yang penting uang ini terus mengalir sederas air sungai. Hahaha. Tenang aja, uang aku itu masih banyak. Bahkan kamar tidur aku aja gak bisa menampung uang aku. Uang aku itu terlalu banyak. Jadi aku butuh ibu untuk menghabiskan uang aku, Bu.
Wah, Laya, emang anak baik sih. Gak salah nih saya ketemu sama kamu. Coba aja kalau saya nggak ketemu sama kamu, mungkin saya nggak akan bisa bantu kamu menghabiskan uang kamu. Hahaha. Ingat ya, Bu Rosa harus membuat kamu ini lebih panas, lebih heboh, bahkan lebih kacau. Aku mau para petinggi di kampung ini sampai turun tangan. Baiklah ya, saya akan melakukan apapun yang kamu perintahkan. Yang penting, jangan lupa apa yang harus kamu lakukan, Laya. Kamu harus memberikan semua harta kamu untuk saya. Tenang aja, Bu. Aku akan memberikan apapun yang ibu inginkan. Masik, rezeki nomplok nih. Baru kali ini loh aku bisa pegang uang sebanyak ini. Gak sia-sia juga. Yang awalnya cuma kesel, berujung dapat duit banyak. Hahaha. Buang semua uang itu, Bu. Jangan mau disesatin oleh uang-uang itu, Bu. Hei gangster, ini bukan urusan kalian ya. Jadi kalian jangan pernah ikut campur. Saya suka uang, makanya saya ikuti perintah anak itu. Memangnya apa yang diperintah oleh Laya? Kok Laya mau ngasih uang ke Bu Rosa sih? Padahal Bu Rosa itu jahat. Keke, kamu diam dulu aja ya. Kamu jangan ngomong apa-apa dulu. Cepet Bu Rosa, buang uang itu, Bu. Ibu akan dipermalukan oleh uang ini. Bahkan uang itu akan menjauhkan ibu dengan orang-orang terdekat, Bu. Bodoh amat, yang penting uang ini bisa saya pakai buat ke mall. Hahaha. Kalian gak harus banyak omong ya, karena saya mau pakai uang ini secepatnya ke mall. Jadi jangan ganggu mood bagus saya. Susah kalau lawannya teman sendiri tuh. Aku ragu, bahkan aku gak berani buat lebih jahat ke Laya. Bukan cuma itu Nimo, yang kita lawan itu orang berduit. Kita gak akan bisa lawan Laya, karena uang yang dia miliki mengambil alih semuanya. Bu, kenapa Bu Rosa semakin kesini semakin berani ya? Apa yang bikin dia kayak gini, Bu? Apa ada seseorang yang meminta dia, Bu? Ibu juga nggak tahu, Pak. Entah ini memang maunya Bu Rosa atau ada yang nyuruh dia. Ibu kasihan sama Bu Ina. Dia benar-benar disudutkan sama Bu Rosa. Bu, kayaknya kita harus ngelakuin sesuatu, Bu. Apa kita lapor Pak Lurah aja ya? Pak Lurah juga pasti tahu soal ini, Bu. Nah, itu lebih baik, Pak. Kita harus minta bantuan sama Pak Lurah. Kita nggak boleh ngebiarin kampung ini rusak karena Bu Rosa. Iya bener, Bu. Ibu-ibu di kampung kita bisa aja semakin memanas gara-gara Bu Rosa. Bahkan sudah banyak ibu-ibu yang seperti bermusuhan. Besok Bapak ajak Pak Bolang ya. Kalian berdua datang ke rumah Pak Lurah. Kalian jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kamu tenang aja, Bu. Aku akan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Iya, Pak. Oh, jadi karena itu, setahu saya semua orang itu mendapatkan jatah yang sama. Tapi kenapa Bu Rosa malah membesarkan masalah ini? Nah, itu dia, Pak, yang bikin kita semua bingung. Karena kan pembagian daging kurban sudah beberapa hari yang lalu, tapi Bu Rosa terus memperbesar masalah ini. Apa jangan-jangan ada orang lain di balik Bu Rosa ya? Kalau nggak ada yang nyetir Bu Rosa, dia pasti berhenti, Pak. Soalnya Bu Ina sudah menjelaskan semuanya, Pak. Oh, gitu ya. Saya jadi ikutan bingung nih. Sebelum bertindak, kita harus mencari tahu motif Bu Rosa dulu. Saya sudah melihat banyak ibu-ibu yang terlihat menatap sini satu sama lain. Apa ibu-ibu di kampung kita terbagi menjadi dua kubu? Iya, Pak. Ada yang berpihak ke Bu Ina dan ada yang juga yang berpihak ke Bu Rosa. Pokoknya ibu-ibu di kampung kita benar-benar nggak bisa ketolong lagi, Pak. Begini saja, kita kumpulkan semua ibu-ibu yang terlibat. Saya tidak mau kalau kampung yang nyaman ini jadi ancaman untuk semua orang. Apa Pak Bolang sama Pak Jeko bersedia membantu saya? Kami berdua siap, Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak. Saya sangat terbantu. Sama-sama, Pak Lurah. Tidak ada yang salah. Panitia juga sudah membuat data sebaik ini. Bu Rosa juga panitia kan. Lalu apa yang ibu-ibu permasalahkan? Kenapa kalian bisa terbagi hingga dua kubu seperti ini? Iya, kok ini karena daging itu, Pak. Tuh, Pak Lurah buktiin aja. Punya saya sama punya Bu Rosa itu beda banget. Apa Bu Dona yakin ini berbeda, Bu? Menurut saya beratnya sama, Bu. Yang berbeda hanya potongan dagingnya saja. Pak Lurah yakin, Pak. Jelas-jelas ini beda, Pak. Gimana sih? Pak Bolang, silahkan Bapak timbang kedua daging ini secara bersamaan, Pak, supaya semua orang bisa melihat dan membuktikan secara langsung. Baik, Pak Lurah. Bagaimana ibu-ibu? Apa ini berbeda? Bu Rosa,
Apa ini, Bu? Apa ibu berbohong kepada saya, Bu? Selama ini saya percaya sama ibu, tapi kenapa ibu seperti ini? Saya nggak bohong, Bu. Pembagian daging kurban itu kan saya yang saksikan juga. Jadi saya tahu apa yang Bu Inah lakukan. Jangan bohong, Bu. Jelas daging itu sama beratnya. Bu Rosa cuma menghasut saya kan. Dasar tetangga gak tahu malu. Ingat, Bu, mau ibu menuduh saya ataupun ibu mencemarkan nama baik saya, kebenaran pasti akan selalu terbongkar. Dan sekarang kebenarannya sudah terungkap, Bu. Dan Bu Rosa ini berbohong. Ibu hanya melakukan drama saja. Nama saya jelek karena Bu Rosa. Bu Rosa, hati-hati Bu, jangan marah-marah sebelum cari tahu dulu ya. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, lebih baik ibu cari tahu sedalam-dalamnya. Baru deh ibu sindir sana sini. Aku nggak mau dipermalukan seperti ini. Aku nggak rela kalau diri aku dipandang sebelah mata seperti ini. Aduh, kenapa Bu Dona ikut keluar grup sih? Apa dia udah nggak berpihak ke aku lagi ya? Tapi kenapa kayak gini sih? Harusnya Bu Dona tetap di pihak aku. Bu Rosa, apa ibu menyesal karena aku sudah menyesatkan ibu? Atau ibu kurang puas dengan uang yang aku berikan? Apa ibu butuh uang yang lebih banyak lagi? Sebenarnya siapa kamu ini, ha? Kenapa kamu bisa membuat saya seperti ini? Kenapa kamu melakukan ini kepada saya, Laya? Bu Rosa, ibu tergoda karena uang itu. Ibu gak pernah memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya kan? Karena ibu gila uang, ibu juga gila daging kurban. Saya nggak pernah mikir ke sana, Laya. Karena kata-kata kamu itu seperti memiliki sihir. Sebenarnya kamu ini siapa, ha? Itu aku. Apa Bu Rosa tahu dengan apa yang tadi aku katakan? Bu Rosa pasti tahu kan kata-kata tadi berasal dari mana? Apa Bu Rosa tak pernah mendengarnya? Siapa kamu? Kenapa kamu berbicara seperti itu? Gara-gara kamu juga teman-teman saya keluar dari grup WhatsApp. Mereka ninggalin saya. Bahkan rekaman suara sama chat sindiran saya tersebar luas. Karena itu yang aku mau, Bu Rosa. Aku ingin melihat Bu Rosa hancur karena ibu terlalu polos dan terlalu percaya sama aku. Sekarang Bu Rosa hanya hidup sendiri. Ibu tidak akan pernah punya teman lagi, Bu. Terimalah azab ini, Bu. Azab, ini azab. Tapi kenapa seperti ini? Apa azab yang aku dapat itu datang karena ketikan aku sendiri ya? Bu Dona, nyesel ya pernah percaya sama Bu Rosa? Atau Bu Dona cuma mau caper aja nih ke Bu Inah? Mbak Koko ini enggak kok Mbak. Saya benar-benar menyesal perbuatan saya ini salah karena percaya gitu aja sama Bu Rosa. Bagus deh kalau Bu Dona beneran nyesel. Kita beresin aja barang-barang ini. Kita juga udah siapin beberapa rumah yang akan kita kunjungi. Jadi kita harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Bu Ina, apa ibu nggak sakit hati, Bu? Sindiran Bu Rosa itu parah banget, Bu. Kalau saya jadi ibu, saya bakal lawan Bu Rosa dengan sekuat tenaga saya. Jadi saya bakal ngajak duel Bu Rosa. Bener Bu, saya aja sakit hati dengar rekaman suara sama chat itu. Kalau ditanya sakit ya pasti Bu. Siapa yang enggak coba? Tapi dari kejadian kemarin saya belajar banyak. Jadi panitia itu ternyata gak mudah. Selain harus berbanyak rasa sabar, saya juga harus siap dihina, disindir, bahkan dipandang buruk oleh masyarakat. Wah, hati Bu Dona lembut banget ya Bu. Saya jadi pengen berguru ke ibu deh. Terus ada lagi enggak yang ibu jadikan pelajaran selain tadi Bu? Ada dong. Dari kejadian ini saya belajar jatah daging bisa habis dimasak, tapi luka dari kata-kata bisa ditinggal lama. Dan ternyata azab karena iri bisa datang bukan dari langit, tapi dari jari-jari sendiri saat menulis pesan yang tak bijak itu. Bu Ina benar, azab Bu Rosa itu datang karena ketikan dia sendiri, dan dia juga dijauhi banyak orang. Udah biarin aja, kita cukup pantau Bu Rosa dari jauh. Jangan ikut campur lagi, kita cukup diam aja. Benar. Kita antarin baju sama makanan ini yuk. Saya nggak sabar pengen ngasih mereka makanan sama baju-baju ini. Ayo Bu. Aku kesepian banget. Dulu grup ini ramai karena sindiran aku, tapi sekarang keramaian itu hilang. Yang ada hanya kesepian. Aku juga merasa bersalah banget sekaligus malu karena sindiran-sindiran itu tersebar luas. Semua warga kampung udah tahu drama aku. Nggak ada yang bisa aku lakuin selain merasa bersalah dan juga malu. Azab ini memang sederhana, tapi aku nggak tahu mau sampai kapan aku terus merasa malu karena perilaku yang aku lakukan itu.